Kajian ilmiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, hadirin dan hadirat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah Allah masih memberikan kepada kita nikmat keamanan, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang sangat banyak sekali, yang Allah katakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan mampu menghitungnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga kita mendapatkan pahala yang agung. Nikmat-nikmat yang ada pada kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah akan terus memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatan tambahan yang lainnya. Salawat dan salam, begitu pula keberkahan dan kenikmatan, semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, a'azzanallahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemuliaan dan kekuatan kepada kita semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengingatkan kita akan membahas tentang masalah yang sangat penting, yaitu masalah lisan, masalah lidah. Lidah ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Dengan lidah inilah kita bisa berbicara. Dan lidah ini menjadi pembeda antara kita dengan hewan. Manusia bisa berbicara dengan lidahnya. Dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Di antara yang menunjukkan
bahwa lidah adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Bukankah kami jadikan untuk dia dua mata, dan bukankah kami juga jadikan untuk dia lisan, yaitu lidah, dan juga dua bibir. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengingatkan kepada kita sebagai manusia akan nikmat-nikmatnya yang sangat besar ini. Dua mata merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan kalau antum tidak bisa melihat. Bayangkan antum tidak bisa membedakan warna. Bisa melihat tapi tidak bisa membedakan warna. Bayangkan antum tidak bisa melihat keindahan taman, keindahan pemandangan. Bayangkan ketika antum tidak bisa membedakan mana yang tampan, mana yang biasa, mana yang cantik, mana yang tidak. Kenikmatan mata merupakan kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula kenikmatan lisan yang Allah sebutkan setelahnya. Lisan ini jamaah, kenikmatan yang luar biasa. Kelihatannya sederhana, ya, hanya daging yang menonjol, tapi luar biasa jemaah. Lisan menjadikan kita bisa berbicara. Lisan menjadikan kita bisa merasakan makanan. Lisan menjadikan kita semuanya bisa berzikir dan seterusnya. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Begitu pula dua bibir ini. Coba bayangkan kalau tidak ada bibir. Bayangkan kalau bibir kita kaku, keras, seperti sebagian hewan tidak punya bibir. Kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki bibir. Dengan bibir itu kita bisa mengatur suara kita. Ada suara yang lepas, ada suara yang kita tekan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan tentang nikmat lisan ini. Di surat Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Ar-Rahman, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an, yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, Allah lah yang menciptakan manusia. 'Allamahul bayan, Allah juga yang mengajarkan manusia retorika, mengajarkan manusia untuk pandai berbicara. Dan ini menunjukkan tentang nikmat lisan, karena kita tidak bisa berbicara tanpa lisan. Allah sebutkan ini nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita kepada suatu nikmat kecuali nikmat tersebut nikmat yang sangat besar. Karena Allah zat yang maha besar, Allah zat yang maha agung. Kalau mengingatkan hambanya, pasti mengingatkan kepada hal-hal yang sangat agung, sangat luar biasa.
Dan termasuk di antara yang Allah ingatkan dari nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya adalah nikmat lisan ini jamaah. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk di antara sifat yang menonjol pada lidah kita adalah bahwa lidah kita tidak ada tulangnya. Lidah kita tidak ada tulangnya. Makanya lidah ini bisa bergerak sangat cepat. Konsekuensinya lidah ini bisa melakukan banyak sekali perbuatan dalam waktu yang singkat. Coba kalau kita berusaha untuk nyatet ya. Nyatet apa yang dikatakan oleh ustadz, apa yang dikatakan oleh orang yang sedang ceramah, sedang seminar. Dalam 1 menit berapa banyak kata-kata yang keluar dari lisan dia. Itulah lidah. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bisa menjadi pisau yang bermata dua. Bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita. Bisa juga menjadi sesuatu yang sangat membahayakan kita. Makanya banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita akan hal ini, bahwa lisan ini sangat berbahaya. Di antaranya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya seorang hamba bisa saja berbicara dengan satu kalimat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang istimewa, tapi dengannya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya kepada derajat yang sangat tinggi. Dan ini banyak terjadi jamaah. Satu kata yang kelihatannya sederhana, tapi Allah berkahi perkataan itu sehingga mendatangkan manfaat yang sangat besar kepada orang yang mengatakannya. Dari sini kita tahu bahwa lisan ini bisa mendatangkan manfaat yang luar biasa. Padahal ini dianggap, atau kata-kata itu dianggap biasa saja. Sebaliknya, Rasulullah katakan, wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala. Dan sungguh seorang hamba bisa saja mengatakan satu kata, satu kalimat yang kelihatannya biasa-biasa saja, yahwi biha fi nari jahannam, tapi satu kata itu menjadikan dia terjerumus ke dalam neraka jahannam. Ini menunjukkan bahwa lisan ini juga bisa sangat berbahaya untuk manusia. Makanya kita harus berhati-hati sekali mengendalikan lisan ini. Kita harus berhati-hati sekali mengatur lidah kita. Banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah seseorang mengatakan satu perkataan
kecuali di sana ada malaikat-malaikat yang selalu hadir dan menyaksikan. Semuanya ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Maka kita harus hati-hati. Kita harus hati-hati dengan lisan kita. Apalagi di zaman ini jamaah. Zaman media sosial ini zaman yang sangat berbahaya. Banyak orang-orang yang komentar di media sosial seakan-akan dia tidak akan dihisab nantinya. Komentar yang macam-macam ya. Komentar hal-hal yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Dan itu bebas, sebebas-bebasnya di zaman ini. Semua boleh berkomentar. Makanya kita harus sangat berhati-hati di zaman ini. Setiap orang dikasih panggung di zaman ini. Punya akun media sosial. Tidak ada yang melarang dia untuk berbicara. Dan akhirnya banyak sekali orang-orang yang karena lidahnya, karena komentarnya menjadi binasa. Ada yang karena komentarnya di media sosial akhirnya diamuk oleh massa. Ada yang karena komentarnya di media sosial akhirnya dipenjara. Dan seterusnya. Itu baru dunia jemaah. Belum nanti di akhirat bagaimana? Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyabdakan tentang pentingnya kita menjaga lisan. Beliau mengatakan Ra'sul amril Islam. Ra'sul amril Islam. Beliau katakan sesuatu yang paling inti dalam perkara ini, yaitu perkara yang aku diutus karenanya adalah Islam. Wa amuduhus shalah. Sedangkan tiangnya adalah salat. Tiang agama Islam itu salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad. Dan puncak agama Islam ini adalah jihad fisabilillah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala ukhbiruka bimilaki dzalika kullih?" Tidak maukah engkau aku kabarkan tentang segala sesuatu atau tentang sesuatu yang mengumpulkan semua itu? Tidak maukah engkau aku kabari tentang sesuatu yang bisa mengumpulkan semua itu? Maka sahabat Mu'adz menjawab, "Bala ya Nabi Allah." Tentu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil lisannya dan beliau mengatakan, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan olehmu lidah ini atau lisan ini. Kalau kita bisa mengontrol lisan kita, maka kita bisa mendapatkan kebaikan yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak bisa mengontrol lisan kita, maka kita akan terkena kebinasaan. Kita akan binasa karena lisan ini yang tidak kita kontrol.
Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga lisan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang lain mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kata-kata yang baik. Atau kalau tidak bisa, diam. Katakan kata-kata yang baik, kalau tidak bisa, diam saja. Ini menunjukkan pentingnya kita menjaga lisan ini. Dan ini butuh latihan, jamaah. Ini butuh latihan. Jangan sampai kita mengomentari hal-hal yang mencelakakan kita. Tahan lisan kita. Sebelum kita mengatakan sesuatu, pikirkanlah, apa manfaatnya untuk diriku? Apakah ini berbahaya ataukah tidak? Sebelum kita mengucapkannya. Dengan begitu jamaah, kita akan bisa dengan baik mengontrol lisan kita. Falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik, kalau tidak bisa, diam saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang lainnya mengatakan, "Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa yang bisa menjamin untukku bagian tubuhnya yang ada di antara dua rahangnya. Barang siapa yang bisa menjamin untukku bagian badan dia yang ada di antara dua rahang, yaitu lisan, dan bagian tubuh yang ada di antara dua kakinya, yaitu kemaluannya, aku akan jamin surga untuknya. Kalau kita bisa mengontrol lisan kita hanya untuk kebaikan, kita juga bisa menahan kemaluan kita dari melakukan kemaksiatan, maka kita akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan pentingnya kita menahan lisan kita. Pentingnya kita menjaga lisan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Sufyan ibn Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang paling engkau takutkan pada diriku? Apa yang paling engkau takutkan, engkau khawatirkan terhadap diriku ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil lisan beliau. Kemudian beliau mengatakan, ini yang paling aku takutkan pada dirimu, lisanmu. Ini menunjukkan bahwa lisan ini sangat berbahaya, jemaah. Jaga lisan dengan sekuat tenaga. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sahabat Uqbah ibn Amir, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa keselamatan itu? Apakah yang bisa mendatangkan keselamatan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Amlik 'alaika lisanak." Kontrol lisanmu.
Jaga lisanmu. Ini yang bisa mendatangkan keselamatan untuk manusia. Kontrol lisanmu. Kalau dalam peribahasa kita apa? Mulutmu harimaumu. Rasulullah katakan amlik alaika lisanak. Kontrol lisanmu. Wal yasa'ka baituk. Jadikanlah rumahmu cukup untukmu, cukup luas untukmu. Maksudnya jangan banyak keluar rumah. Ini di zaman fitnah. Maka sebaiknya seseorang tidak banyak keluar rumah, kecuali pada hal-hal yang sangat dia butuhkan. Wabki ala khati'atik. Dan tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Menangislah karena engkau banyak melakukan kesalahan. Ini yang bisa mendatangkan keselamatan untuk manusia. Menahan lisan, kemudian menahan diri untuk tidak keluar rumah. Kemudian yang ketiga adalah mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan tersebut. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lisan ini sebagaimana saya katakan tadi, bisa sangat bermanfaat, bisa juga sangat berbahaya. Termasuk di antara yang menunjukkan hal ini adalah banyaknya dosa yang bisa dilakukan oleh lisan kita. Sebaliknya, banyaknya amal kebaikan yang bisa dilakukan oleh lisan kita. Saya contohkan ya, misalnya amalan keburukan yang bisa dilakukan oleh lisan kita, dusta. Dusta jamaah, ini merupakan amalan yang sangat buruk sekali. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, apakah seorang mukmin itu berzina? Rasulullah katakan, iya, seorang mukmin berzina. Bisa saja seorang mukmin berzina. Apakah seorang mukmin mencuri? Rasulullah katakan bisa saja seorang mukmin mencuri. Tapi ketika ditanya, apakah seorang mukmin berdusta? Rasulullah katakan tidak. Seorang mukmin tidak berdusta. Ini menunjukkan betapa buruknya kedustaan. Dan di zaman kita banyak orang berdusta dan dia menganggap biasa sekali. Apalagi di zaman kita ini banyak orang ya yang menjadikan dusta sebagai lahan apa? Mencari harta. Banyak orang yang menjadikan dustanya sebagai lahan mencari harta. Banyak sekali hoax-hoax yang dibuat dengan sengaja oleh orang-orang yang digaji. Pekerjaannya apa? Menyebarkan apa? Hoax, berita dusta. Digaji. Ada orang-orang yang pekerjaannya membuat manusia tertawa. Dengan apa? Dengan kedustaan. Dia membuat orang lain tertawa. Tapi yang dia sampaikan dusta-dusta. Membuat-buat cerita. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berhati-hatilah dari dosa dusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, iyyakum wal kadzib. Jauhi oleh kalian perbuatan dusta. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan bisa mengantarkan seseorang kepada perbuatan keji.
perbuatan jahat, perbuatan buruk. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan perbuatan buruk itu akan mengantarkan seseorang ke dalam neraka. Wa ma yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharral kadhib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Dan seseorang akan terus berdusta sampai akhirnya dia dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendusta. Cukuplah ini menunjukkan kepada kita tentang buruknya kedustaan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara dosa yang bisa dilakukan oleh lisan kita adalah kemunafikan. Munafik mengatakan sesuatu yang tidak ada pada dirinya, menampakkan kebaikan dengan lisan padahal yang ada di dalam hatinya adalah keburukan, menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya adalah kekufuran. Ini kemunafikan, bisa dilakukan oleh lisan. Dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, di zaman kita juga kemunafikan ini sangat terlihat. Ada orang-orang yang mengatakan saya muslim, saya muslim, saya muslim, tapi secara praktek dia selalu memusuhi Islam. Kalau ada berita-berita yang memojokkan Islam, dia sebarkan. Seakan-akan dia senang kalau Islam itu terpojokkan. Kalau ada berita-berita yang menaikkan nama baik Islam, menampakkan keindahan Islam, dia diam saja. Dan dia mengaku sebagai seorang muslim. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyak orang-orang juga yang bermuka dua dengan lisannya. Ketemu si A menjelek-jelekan si B, ketemu si B menjelek-jelekan si A, ketemu A memuji-muji A, merendahkan yang lain. Ketemu B memuji-muji B, merendahkan yang lain. Iya, ini termasuk di antara bentuk kemunafikan. Dan ini sangat banyak juga dilakukan oleh orang-orang di zaman kita. Hati-hati jamaah, lisan ini sangat berbahaya. Dan kemunafikan merupakan dosa yang sangat luar biasa, dosa besar. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, lisan bisa menjadi alat namimah, alat untuk memecah belah persatuan umat, alat untuk mengadu domba. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, la yadkhulul jannah namam. Orang yang tukang namimah itu tidak akan masuk surga. Ini menunjukkan bahwa namimah ini dosa besar, karena adanya hadis khusus yang menjelaskan tentang siksaannya, yang menjelaskan tentang hukumannya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa syiraru ibadillah al-masya'una bin namimah. Hamba Allah yang paling buruk adalah mereka yang berjalan-jalan dengan namimah. Mereka yang menyebarkan namimah di tengah manusia, mengadu domba. Dikatakan oleh Rasulullah, hamba Allah yang paling buruk. Di dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala
wala yanzuru ilaihim, dan Allah tidak akan melihat mereka dengan penglihatan rahmat kasih sayang. Wala yuzakkihim, Allah tidak akan membersihkan mereka. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulangi kata-kata ini sampai 3 kali. Maka sahabat Abu Dzar mengatakan, khabu wa khasiru, sungguh merugi orang tersebut. Beliau mengatakan, manhum ya Rasulullah, siapakah mereka itu wahai Rasulullah? Siapakah 3 orang itu? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah al-musbil, orang yang isbal, menjulurkan pakaiannya sampai bawah mata kaki. Sebagian ulama mengatakan ini adalah orang yang isbal dengan rasa sombong. Karena yang dosa besar adalah isbal dengan rasa sombong. Sedangkan isbal yang tidak disertai dengan rasa sombong, dia dosa, tapi tidak sampai dosa besar. Sedangkan yang di dalam hadis ini, sebagian ulama mengatakan ini adalah orang yang isbal dengan rasa sombong. Orang yang kedua, al-mannan. Orang yang kedua adalah orang yang melakukan namimah. Dan ini menunjukkan bahwa dosa-dosa namimah, ya, ini dosa yang sangat luar biasa buruknya. Kemudian yang ketiga, wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadhib. Yang ketiga adalah orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah dusta. Demi Allah barang ini bagus sekali. Demi Allah ini adalah barang yang jarang sekali di pasaran. Demi Allah ini adalah barang yang banyak dicari oleh orang. Padahal sebenarnya tidak demikian. Hanya untuk menjadikan barangnya laris, akhirnya dia bersumpah dengan sumpah dusta. Ini juga merupakan dosa besar. Intinya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya, jauhi namimah. Jauhi namimah. Kemudian di antara dosa yang bisa dilakukan oleh lisan kita yang merupakan dosa besar adalah ghibah. Dan betapa banyak orang yang melakukan ghibah di zaman ini. Kelihatannya biasa ya, hanya lisan yang bergerak. Tapi itu sangat membahayakan dia, bisa membinasakan seseorang. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang dari kalian senang apabila dia memakan bangkai saudaranya? Kalian tentu tidak akan senang dengan hal tersebut. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah masuk waktu Isya, maka kita akan teruskan kajian ini setelah sholat, ya. Kita pending pembahasan-pembahasan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, meneruskan pembahasan kita tentang lidah tak bertulang. Kita tadi sudah membahas beberapa hal. Yang pertama, bahwa lidah merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang bisa menyebutkan dalil yang menunjukkan hal tersebut?
bahwa lidah adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Ini ada hadiah ini, panduan ilmu tajwid bergambar. Fadhal. Taib, artinya apa? Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, kita juga tadi sudah menjelaskan tentang bahwa lidah ini adalah senjata yang bermata dua, pisau bermata dua. Dan kita sebutkan tadi hadisnya. Siapa yang bisa menyebutkan hadisnya secara makna saja? Silakan. Iya, maknanya saja. Berkata yang baik atau diam. Ini belum, itu bukan tentang bahwa lidah itu senjata yang bermata dua. Ada dalil lain dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan. Fadhal. Kasih. Ya. Taib, Masya Allah, barakallahu fiik. Itu hadisnya ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menyabdakan bahwa seseorang bisa saja mengatakan kata-kata yang diridhai oleh Allah, dan kata-kata tersebut menurut dia sesuatu yang biasa, tapi dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada dia derajat yang sangat tinggi. Sebaliknya, ada orang yang mengatakan kata-kata yang sangat dimurkai oleh Allah, dia menganggapnya biasa saja, tapi itu menjadikan dia terjerumus di neraka jahanam. Ya, ini menunjukkan bahwa lisan ini adalah senjata yang bermata dua. Bisa kita gunakan untuk kebaikan, bisa kita gunakan untuk keburukan. Kemudian setelah itu kita menyebutkan dosa-dosa besar yang banyak dilakukan oleh lisan manusia. Tadi kita sebutkan banyak ya. Sebutkan 3. Silakan. Berdusta, munafik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, banyak sekali dosa-dosa besar yang bisa atau biasa dilakukan oleh sebagian manusia dengan lisannya. Dan dosa besar tadi kita sebutkan banyak, yang belum kita sebutkan adalah berbicara tentang agama tanpa ilmu. Dan ini banyak sekali dilakukan oleh orang-orang di zaman ini. Berbicara tentang agama tanpa ilmu. Orang dia takhasusnya atau disiplin ilmunya dokter, berbicara tentang agama. Akhirnya apa? Membolehkan atau bahkan mewajibkan orang haid untuk sholat. Ada orang keahliannya fisika, berbicara tentang agama, akhirnya menafikan azab kubur. Ada orang keahliannya tentang astronomi, menafikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit, padahal sudah sangat jelas dalil-dalilnya. Dan di zaman ini seakan-akan ya, kalau bicara agama boleh siapa saja, tapi kalau bicara kesehatan harus yang ahli kesehatan. Kalau bicara tentang ekonomi harus orang yang ahli ekonomi. Tapi kalau bicara masalah agama siapa saja boleh berbicara tentangnya.
Sering kali ada wawancara ya antara public figure, nggak ada hubungannya dengan agama. Ditanya tentang apa pandangannya tentang puasa Ramadan, apa pandangannya tentang hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, apa pandangannya tentang zakat. Subhanallah. Ini pembicaraan masalah agama. Harusnya ditanyakan kepada orang-orang yang ahli agama. Dan jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, berbicara tentang agama tanpa ilmu itu merupakan dosa besar. Dosa besar dan efeknya sangat buruk sekali. Makanya ya, termasuk di antara kesalahan yang besar ketika kita memberikan panggung kepada orang yang baru bertaubat untuk berceramah tentang agama. Kapan dia belajar agamanya? Dia baru bertaubat. Kalau untuk menjelaskan tentang perjalanan taubatnya, bisa, boleh-boleh saja itu. Dengan harapan mudah-mudahan ada orang-orang yang melakukan hal yang sama. Tapi kalau tentang hal-hal yang lain, masalah-masalah agama, dia belum berhak. Karena itu akan menjerumuskan banyak manusia ke dalam kesesatan. Kemudian jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, setelah ini kita akan membahas tentang kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh lidah kita. Dan kebaikan ini kebaikan yang luar biasa. Yang pertama jamaah sekalian rahimani rahimakumullah adalah berdakwah, mengajak manusia untuk kembali kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihah. Tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang mengajak manusia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia kepada Allah, untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih baik perkataannya melebihi orang yang seperti ini. Wa amila salihah, dan dia melakukan amal-amal saleh. Wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguh aku termasuk dari kaum muslimin. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah, setiap dari kita bisa berdakwah. Setiap dari kita bisa berdakwah. Tapi tidak setiap orang bisa menjadi rujukan ilmu. Jadi untuk ngajar ya seperti ini ya, kita harus memilih orang-orang yang memang punya background agama yang kuat. Karena akan menjadi tujuan pertanyaan-pertanyaan, masalah-masalah yang sangat banyak. Ini harus orang-orang yang punya background agama yang kuat. Tapi untuk mendakwahkan kebaikan, insya Allah semua dari kita bisa melakukannya. Tidak harus orang yang alim, tapi cukup tahu bahwa apa yang dia sampaikan itu benar, sesuai dengan dalil. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Kalau bapak ditanya, ibu-ibu ditanya, orang yang tahu satu ayat, apakah dikatakan sebagai orang yang alim? Tidak. Orang yang tahu satu ayat tidak bisa dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai seorang ulama, tidak. Itu pun sudah diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk menyampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Jadi untuk berdakwah tidak harus menjadi seorang ulama. Beda dengan mengajar ilmu agama.
menjadi rujukan ilmu harus sebagai orang yang sudah sampai pada derajat alim. Dan berdakwah jamaah ini merupakan amalan yang sangat luar biasa. Sangat besar sekali pahalanya. Dan lisan di situ sangat berperan sekali. Ya. Setiap orang yang mengikuti kebaikan yang kita sampaikan, kita akan mendapatkan pahala seperti pahala dia. Ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Maka manfaatkan lisan kita untuk berdakwah kepada Allah, menyampaikan kebenaran. Dan di antara yang mewakili lisan kita adalah tulisan-tulisan kita. Makanya kalau kita membaca seseorang menulis sesuatu, kita bisa mengatakan ini perkataan si fulan. Maka berdakwahlah juga dengan tulisan-tulisan kita. Sampaikan kebenaran, sampaikan kebaikan, sebarkan manfaat untuk manusia. Kalau ada orang yang teringat dengan pesan-pesan kita akhirnya melakukan kebaikan, kita mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang melakukannya. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, berzikir. Itu amalan lisan yang pahalanya sangat luar biasa. Berzikir. Banyaklah berzikir kepada Allah. Isi waktu-waktu kosong kita untuk berzikir. Kalau malu pakai maskernya. Pakai masker. Kemudian gerakan lisan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih di zaman masker ini. Ada sisi kebaikan di zaman masker ini. Kita bisa menyembunyikan kebaikan berzikir atau amalan berzikir dari orang lain. Karena kaedahnya jamaah, kaedahnya pada asalnya amalan yang baik itu lebih afdal disembunyikan. Kaedahnya seperti itu. Kalau kita bisa menyembunyikan amal kebaikan kita, sembunyikan. Kecuali kalau ada maslahat untuk ditampakkan, tampakkan. Atau kita terpaksa menampakkannya, tampakkan. Ya seperti misalnya menghadiri kajian. Antum bisa menyembunyikan amalan antum menghadiri kajian, semua orang akan tahu. Terpaksa. Salat berjamaah. Ya orang harus tahu kalau kita pergi ke masjid. Bukan kita menampakkannya, memang harus seperti itu. Azan, ceramah seperti ini. Tidak bisa kita tampakkan, memang terpaksa harus seperti itu. Tapi kalau kita masih bisa menyembunyikan amalan kita, maka sembunyikan. In tubdus shadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Apabila kalian menampakkan sedekah kalian, maka itu perbuatan yang baik. Tapi kalau kalian sembunyikan sedekah itu dan kalian berikan sedekah itu kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik untuk kalian. Sebagian sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila di antara kalian ada yang bisa memiliki amalan yang disembunyikan, lakukanlah. Ya. Baik, intinya ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan amalan lisan dan pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada ya hadis yang sangat menakjubkan tentang zikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Tidak maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikikum, dan amalan tersebut amalan yang paling mulia di sisi Tuhan kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum, derajatnya paling tinggi amalan itu. Wa khairun lakum min infaqidz dzahabi wal warik, amalan itu lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, amalan itu lebih baik untuk kalian daripada kalian berjihad di jalan Allah. Kemungkinannya kalian membunuh musuh kalian atau musuh kalian yang membunuh kalian.
Qalu bala. Para sahabat ketika ada pertanyaan ini dari Rasulullah, ada tawaran ini, mereka mengatakan bala, tentu kami ingin mengetahui amalan apa itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan zikrullahi ta'ala, yaitu amalan berzikir kepada Allah. Ya, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud berzikir kepada Allah di sini yang sangat mulia ini adalah berzikir kepada Allah dengan sifat yang sempurna. Berzikir dengan lisan, berzikir dengan hati, berzikir dengan amalan. Bukan zikir yang tidak direnungi, bukan zikir yang tidak diresapi. Ini zikir yang sempurna, itulah zikir yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara amalan lisan yang sangat baik dan sangat istimewa adalah mengajarkan Al-Quran. Bisa mengajarkan Al-Quran tanpa lisan? Tidak bisa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Di antara amalan yang juga sangat istimewa yang bisa kita lakukan dengan lisan kita adalah membahagiakan atau menghibur orang lain. Menghibur orang lain dengan lisan kita tentunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan ahabbul a'mali ilallahi sururun tudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati seorang mukmin. Ya, menghibur orang. Kelihatannya sederhana jemaah. Orang misalnya lagi sedih, kasih kata-kata yang menghibur dia. Lagi kehilangan saudaranya, kasih kata-kata yang menghibur dia, takziah yang bisa menguatkan jiwanya dia. Ini dengan lisan kita, dan itu dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Namun karena waktu ya kita cukupkan sampai di sini. Intinya jamaah, nikmat lisan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala ini gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya. Kita harus syukuri nikmat lisan ini. Cara mensyukurinya adalah dengan menggunakannya untuk kebaikan-kebaikan, terutama kebaikan-kebaikan yang pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wallahu taala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa formulanya untuk lisan senantiasa terjaga? Iya. Bagaimana kita menjadikan lisan kita agar senantiasa terjaga dari hal-hal yang tidak baik? Jawabannya adalah dengan menjaga kesadaran kita. Kita harus sadar. Kita harus sadar ketika akan berbicara. Kita harus berpikir dulu sebelum berbicara. Dan ingat terus bahwa lisan ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Bisa mendatangkan kebaikan yang luar biasa, bisa mendatangkan keburukan yang luar biasa. Ingat terus itu dan terus ya menyadarkan diri. Kalau mau menyampaikan sesuatu, ya dipikir dulu yang saya sampaikan apa. Yang saya sampaikan ini bermanfaat atau tidak. Yang saya sampaikan ini mendatangkan bahaya atau tidak. Kalau sudah baru sampaikan. Itu butuh latihan, ya. Butuh latihan. Dengan latihan, dengan kesabaran, ya.
dengan ketekunan kita akan bisa menjaga lisan kita. Ada orang-orang yang tidak sabar untuk ngomong, jemaah. Dan banyak orang yang seperti itu. Tidak sabar untuk diam. Tidak sabar untuk diam. Banyak orang di zaman ini yang seperti itu, ya. Katanya gatel lisan ini untuk tidak ngomong. Ya padahal kalau dia ngomong maka akan banyak keburukan yang timbul, ya. Taib. Yang berikutnya, apakah termasuk kemunafikan ketika seorang menampakkan kesalihan akan tetapi di belakang manusia dia gemar melakukan kemaksiatan? Iya. Ini bentuk kemunafikan. Tapi ini kemunafikan amaliyah. Ya. Ini kemunafikan amaliyah. Tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Kemunafikan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di jurang neraka yang paling dalam dan engkau tidak akan mendapatkan satu penolong pun untuk mereka. Yang dimaksud dengan kemunafikan di sini adalah kemunafikan i'tiqadi. Kemunafikan yang berkaitan dengan keyakinan, dengan akidah. Kemunafikan yang mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Jadi dia menampakkan keislaman padahal di dalam hatinya kufur. Dalam hatinya tidak Islam, tapi dia menampakkan keislaman. Inilah kemunafikan yang paling parah. Itu yang disebut dengan kemunafikan i'tiqadi yang berkaitan dengan keyakinan. Adapun kemunafikan yang berkaitan dengan amalan, ya, dengan perbuatan kita, maka tidak sampai mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Tapi ketika dikatakan itu sebagai kemunafikan, maka itu menunjukkan keburukan yang luar biasa. Ya, seperti misalnya kedustaan. Ayatul munafiqi thalath, idza haddatsa kadzab. Ada tiga tanda kemunafikan. Yang pertama, ketika seseorang berbicara dia berdusta. Ini kemunafikan amali yang berkaitan dengan perbuatan. Tidak berkaitan dengan keyakinan. Ya. Ini dosa besar, iya. Tapi tidak mengeluarkan seseorang dari keislamannya. Begitu pula dengan yang ditanyakan di dalam dalam pertanyaan itu tadi, ya. Jadi kalau di depan orang menampakkan kesalehan, ini loh saya melakukan kebaikan. Tapi kalau sendirian melakukan kemaksiatan, ini ketidakjujuran, jamaah. Ini ketidakjujuran kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tahu keadaan kita. Allah tahu hati kita. Jadilah orang yang jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak bisa dibohongi. Allah tahu semuanya. Ketika kita sendirian, ingatlah bahwa Allah melihat kita. Malaikat-malaikat mencatat amalan kita. Ini berbeda dengan orang yang ketika sendirian kalah dengan hawa nafsu, akhirnya melakukan kemaksiatan. Beda dengan orang yang gemar melakukan kemaksiatan ketika sendirian. Bedakan, ya. Ada orang-orang yang ketika sendiri terkadang digoda oleh syaitan. Akhirnya dia kalah dengan godaan itu, akhirnya melakukan kemaksiatan. Ini dia tidak menjadi kebiasaan. Tapi orang yang gemar melakukan kemaksiatan ketika tidak dilihat orang, ini menunjukkan bahwa dia terbiasa seperti itu. Maka ini yang saya maksud dengan, ya, tindakan kemunafikan. Ini masuk dalam tindakan kemunafikan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pasangan suami dan istri, jangan pada tersinggung ya. Banyak pasangan suami dan istri lisannya sangat baik di awal pernikahannya. Namun seiring berjalannya waktu lisan mereka menjadi tajam. Banyak istri yang berani meninggikan suaranya di depan suami. Dan juga banyak suami yang berkata kasar kepada istrinya, padahal mereka sudah ngaji salaf. Apa yang salah dalam hal ini Ustadz? Mohon berikan kepada suami istri yang sudah tidak lagi memiliki lisan yang baik kepada pasangan hidupnya. Jazakallahu khaira wa barakallahu fik. Iya jamaah, kita harus sadari ya, kita harus jujur bahwa kita semuanya manusia. Kita semuanya manusia. Kalau dikatakan bahwa seseorang sudah mengenal manhaj salaf, sudah ngaji, menghadiri kajian ilmiah, dia tetap manusia. Dia tetap manusia, bisa melakukan kesalahan. Saya sering menerima curhatan-curhatan yang seperti ini. Ustaz sudah ngaji salaf, tapi ternyata muamalahnya kepada orang lain tetap tidak baik. Ustaz sudah ngaji, tapi kalau utang nggak nyaur-nyaur, ya. Kalau utang nggak mau bayar lagi, nggak mau mengembalikan, sulit sekali. Ustaz ini sudah ngaji loh Ustaz, tapi masalah keuangannya tidak jujur. Iya, memang kita semuanya manusia. Walaupun sudah ngaji salaf, dia manusia, bisa salah. Tapi ini bukan untuk memaklumi perbuatan itu jamaah, bukan untuk membenarkannya. Yang jelas ya, ketika seseorang telah mengenal manhaj salaf, dia masih punya kekurangan. Dia masih punya hawa nafsu. Dan bisa jadi dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Yang ngaji salaf banyak yang seperti itu, apalagi yang enggak ngaji salaf. Lebih banyak. Maka di sini ya kita harus berusaha terus untuk memperbaiki diri. Yang sudah tahu dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan memuliakan istri, maka berusahalah untuk menerapkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh dahulu sebelum beliau menyampaikan pesan ini. Aku yang paling baik terhadap istriku. Kalian juga harusnya seperti itu. Jadilah orang-orang yang terbaik dengan cara memuliakan istri. Istri juga demikian. Istri yang sudah tahu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah wanita yang paling afdal? Siapakah wanita yang paling mulia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, allati tasurruhu idza nadhar. Yaitu istri yang menyenangkan suaminya ketika suaminya melihatnya. Wa tuti'uhu fima amar. Dan istri yang mentaati suaminya ketika suaminya memerintahkan dia. Dan istri yang menjaga kehormatannya, menjaga harta suaminya.
Istri-istri yang sudah mengetahui hadis-hadis seperti ini harusnya punya semangat untuk memuliakan suaminya. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu menyabdakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada selain Allah, aku akan perintahkan seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Maka marilah kita saling memperbaiki diri. Suami diuji dengan istri. Istri juga diuji dengan suami. Apakah bisa bersabar ataukah tidak? Allah katakan di dalam Al-Quran, ya, ini dalil umum, ya, tidak hanya berkaitan dengan suami istri, tapi bisa juga diterapkan pada suami istri. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami telah menjadikan sebagian dari kalian sebagai fitnah atas sebagian yang lain. Cobaan, ujian. Atasbirun, apakah kalian bisa bersabar? Kehidupan dunia tidak akan terus dipenuhi dengan keindahan. Pasti ada sesuatu yang tidak kita sukai. Istri, sesempurna apapun dia, pasti ada sisi-sisi yang tidak kita sukai. Suami juga demikian. Sesempurna apapun suami, pasti ada hal-hal yang tidak disukai oleh istrinya. Ya, makanya saling sabar dalam menyikapi pasangan dan berusahalah untuk melakukan kebaikan kepada pasangan. Kalau melakukan kesalahan, berusahalah untuk memperbaiki. Berusaha untuk memperbaiki. Sampai kapan Ustadz? Sampai mati. Ya, sebagian istri mengeluh, ya, Ustadz, saya sering melakukan kesalahan kepada suami. Saya sadar, akhirnya saya bertaubat. Saya ingin berbuat baik lagi. Tapi terulang lagi Ustaz, terulang lagi. Gimana ini Ustaz? Jawabannya iya, setiap terulang bertaubat lagi. Berulang lagi, mulai memperbaiki diri lagi. Seperti itu. Itulah pertarungan antara kita dengan setan. Kalau kita menyerah, kita kalah. Tapi kalau kita berusaha terus untuk meminta ampun kepada Allah, meminta maaf kepada suami, begitu pula suami, ya. Kalau melakukan kesalahan terulang lagi, selalu meminta ampun kepada Allah dan meminta maaf kepada istrinya, ketika itulah dia menang. Ya, ketika itulah dia menang. Kemenangan seseorang ketika melakukan kemaksiatan adalah ketika dia bertaubat, ketika dia meminta ampun. Karena dengan itu dosa-dosa dia diampuni oleh Allah. Tadinya setan menang dengan menjerumuskan dia dalam dosa. Kemenangan itu bisa dihancurkan oleh manusia dengan beristighfar, dengan taubat, dengan memperbaiki diri. Makanya terus memperbaiki diri, terus memperbaiki diri. Kita manusia pasti banyak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Taib. Yang berikutnya, memuji seseorang untuk kebahagiaan. Bagaimana kalau pujian itu malah menimbulkan ain? Mungkin banyak yang belum tahu, ya, apa yang dimaksud dengan ain. Ain itu pengaruh buruk yang datang dari pandangan mata seseorang. Bisa karena takjub, bisa karena hasad. Ain itu dalam bahasa Arab artinya, salah satu artinya ya mata. Yang dimaksud dengan ain di sini adalah pengaruh buruk yang datang dari pandangan seseorang. Pengaruh buruk yang datang dari pandangan seseorang.
Bisa saja pandangan tersebut disertai oleh rasa hasad, bisa juga tidak. Bisa karena rasa takjub. Taib. Contohnya apa Ustaz? Ya seringkali kita bawa anak. Anak kita terlihat imut sekali, akhirnya banyak orang yang memujinya. Banyak orang yang takjub kepada anak ini. Setelah itu kita bawa pulang ke rumah, anaknya sakit panas. Ini kemungkinan besar kena ain. Kemungkinan besar. Ya karena tadinya sehat-sehat saja. Setelah banyak dilihat oleh orang, banyak dipuji, setelah itu dia sakit. Ya kita tidak bisa memastikan ya, tapi kemungkinan besarnya seperti itu. Seringkali kita memuji barang-barang milik kita. Kita sendiri. Kita muji, misalnya kita punya burung piaraan, kita puji burung itu. Ternyata setelah itu burungnya mati. Ini bisa juga karena ain kita sendiri. Bahkan ana mendengar cerita dari seorang ustadz. Dari seorang ustadz, dia merasa bahwa dia terkena ainnya sendiri. Dia melihat di kaca, dia merasa sangat tampan. Dia merasa seperti itu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Setelah itu terjadi hal yang menjadikan dirinya tidak terlihat seperti itu, tidak terlihat tampan lagi. Akhirnya terkena penyakit kulit. Dia merasa itu karena ainnya dia. Wallahu taala alam ya, apakah benar-benar karena ainnya dia atau karena orang lain, ya kita tidak bisa memastikan, tapi dia merasa seperti itu. Seringkali ya, kendaraan kita dipuji oleh orang, setelah itu ada masalah. Padahal kendaraannya baik-baik saja asalnya. Masih baru, tiba-tiba macet di jalan. Masih baru. Kemudian diperbaiki. Belum diperbaiki, tiba-tiba bisa di-starter lagi. Ya intinya, ain ini nyata. Ya, ain ini nyata. Al-ainu haq. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penyakit ain ini nyata. Bagaimana Ustaz tadi? Ustaz menganjurkan kita untuk memberikan kata-kata yang menghibur orang lain, dan di antara yang menghibur orang lain adalah pujian. Bolehkah kita memuji orang lain Ustaz? Jawabannya boleh. Tapi barengi pujian tersebut dengan doa keberkahan, agar tidak ada pengaruh ain dari pujian kita. Ini solusi jamaah. Kalau kita memuji orang lain, sertakanlah doa keberkahan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Mudah-mudahan Allah berkahi. Atau katakan Masya Allah. Atau katakan Allahumma barik. Tapi kalau tidak bisa bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia pun bisa. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintahnya adalah untuk mendoakan keberkahan, dan doa keberkahan tidak harus dengan bahasa Arab. Ya, kalau kita muji anak kecil, Masya Allah, tampan banget ya, Masya Allah, imut banget, Masya Allah, cantik banget, kita sertakan mudah-mudahan Allah berkahi, untuk menghilangkan kemungkinan kita ya memberikan ain kepada dia. Kalau misalnya ya kita tidak bisa mengontrol orang-orang ya karena banyak, misalnya anak sekarang ya di hadapan antum semuanya, bisa jadi terkena ain antum. Antum juga kadang-kadang suruh di depan orang banyak berbicara. Kita tidak bisa mengontrol banyak orang, maka berdoalah. Berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bisa melindungi kita dari pengaruh ain. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Dengan doa ini insyaallah kita akan diselamatkan dari pengaruh buruk ain. Ya, artinya
Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Itu a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hamma. Dari gangguan syaitan dan gangguan hewan yang berbisa. Wa min kulli ainin lammah, dan dari penyakit mata yang bisa mendatangkan penyakit. Ya, dan dari mata yang bisa mendatangkan penyakit. Ya, dengan kita berlindung kepada Allah, Allah akan melindungi kita. Atau dengan membaca doa a'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan yang Allah ciptakan. Dan di antara keburukan yang Allah ciptakan adalah ain. Maka doa ini juga akan sangat bermanfaat untuk melindungi diri kita dari penyakit ain. Kemudian, kalau misalnya ya kita melihat ada orang lain memuji, kemudian tidak mendoakan keberkahan, ingatkan dia, doakan keberkahan, ingatkan agar dia akhirnya mendoakan keberkahan, dan itu menghilangkan kemungkinan ain menimpa orang yang dia puji atau sesuatu yang dia puji. Demikian jemaah sekalian rahimani rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di tempat ini, mudah-mudahan juga nantinya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.